Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha amma ba'dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk senantiasa berada di majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini adalah di antara taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Oleh karena itu, apabila kita senantiasa berada di majelis ilmu, berada di taman-taman surga Allah di dunia, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan oleh Allah di taman-taman surganya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Dzikrullah, kita melanjutkan kajian tafsir pada surat Al-Baqarah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-67. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan sampai pada ayat ke-74. Jadi bisa dilihat Al-Qur'annya masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikarun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurrun nadhirin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harth musallamatun la shiyata fiha قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من
بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Kita akan bacakan terjemahnya, kemudian insyaallah kita akan mengkaji dengan tafsir Ibnu Katsir. Di dalam ayat ini kita melanjutkan kajian tentang penjelasan Allah Subhanahu wa taala terkait Bani Israel yang sebelumnya Allah menjelaskan bagaimana mereka melihat mukjizat, melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap saja mereka memiliki pemahaman yang sama, yang pada akhirnya di akhir ayat tadi dijelaskan hatinya menjadi keras. Maka di dalam ayat ini surat Al-Baqarah ayat 67, silakan Pak dibaca mulai dari sini terjemahannya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu akan menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Ya, kemudian Pak, silakan. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang Dia perintahkan kepadamu. Ya, baik. Selanjutnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang yang memandangnya. Ya, selanjutnya, Mas. Agak keras, Mas. Ayat 70, Mas. Iya. 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 Lanjutnya, Mas. 71. Ya. Biar terbiasa buka bolak-balik Qur'annya ya. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Iya, selanjutnya. Dan ingatlah kepada kamu yang membunuh seseorang lalu kamu dibunuh tentang itu, tetapi Allah meminta pada apa yang kamu sembunyikan. Iya. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Ya, terakhir. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air
Baik. Jadi pada malam hari ini kita akan mengkaji bagaimana Bani Israel menghadapi sebuah masalah. Kemudian masalah tersebut diadukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan kemudian diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam penyelesaiannya. Jadi ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas juga menceritakan ketika mereka berkata kepada Nabi Musa mengadukan satu permasalahan. Jadi pada zaman Bani Israel saat itu ada seorang laki-laki yang hidupnya sangat kaya raya, memiliki kekayaan yang cukup banyak sekali. Jadi kehidupannya ini memang menjadi orang yang kaya raya. Kemudian dia ini adalah orang yang tidak memiliki anak. Jadi sudah kaya, tidak punya anak. Tapi saudaranya memiliki anak. Jadi punya keponakan-keponakan. Sehingga dia tidak memiliki ahli waris. Ahli warisnya adalah anak laki-laki saudaranya. Karena kekayaannya cukup banyak, kemudian keponakan-keponakannya ini dalam keadaan miskin. Jadi keponakan-keponakannya ini kebetulan memang dia ini kondisinya miskin semuanya. Di dalam perjalanan, di dalam kehidupannya, tentu keponakan-keponakan dari orang yang kaya ini, dari Bani Israel, mereka ingin menguasai harta kekayaan pamannya, sehingga setan menggoda mereka. Ini kekayaan pamanmu ini cukup banyak, tetapi usia pamannya ini cukup panjang, sehingga mereka tidak sabar. Kok gak mati-mati wong iki, bahasa Surabayanya begitu. Kok usianya cukup panjang gitu ya, sampai keponakannya ini ingin menikahi seorang wanita, nggak bisa karena nggak punya modal, miskin. Sampai setan itu menggoda, sudah bunuh saja pamanmu, biar kamu bisa menguasai hartanya. Nah, kemudian akhirnya mereka tergoda dan mengajak pamannya untuk bepergian. Pamannya ini orang yang kaya raya ini biasa beliau ini berdagang, berdagang. Kalau berdagang itu biasa kalau orang Arab itu orang Yaman itu biasanya ke Saudi ya. Nah, di antara masuknya Islam ke Indonesia ini kan dari pedagang-pedagang Arab ya. Nah, kemudian akhirnya keponakannya ini mengajak pamannya ini pergi ke sebuah kota ya. Jadi ini kotanya yang ditempati oleh Bani Israel ya. Kemudian ini keluar kota. Artinya apa? Untuk keluar dari kota ini ada pintu gerbang ya. Ada pintu gerbang. Misalnya kalau kita ke Lamongan gitu kan ada selamat datang di kota tahu campur kan gitu ya. Di kota selamat datang di kota Gresik. Nah, jadi ada pintu gerbangnya. Kemudian peraturan di kota itu setiap ada orang yang terbunuh itu diukur jaraknya
Nanti kalau jarak itu lebih dekat dengan kota ya di mana dia terbunuh, maka penduduk kota ini wajib untuk mengurus mayatnya. Ya. Artinya untuk mengurus mayatnya segala macam. Ya, kalau terbunuh dia wajib membayar diat kepada keluarganya. Sampailah dia diajak keluar dagang, kemudian dipertemukan di beberapa kabilah-kabilah. Disitulah niat jahatnya itu muncul. Ya, niat jahatnya itu muncul. Iki nek gak pateni, umure dawa, dunyane iki ya warisane gak mudun-mudun ya. Selak iki pengen duwe mobil, rumah ya, mau nikah ya. Nah, ini dia berpikirnya seperti itu. Akhirnya niat jahatnya ini dilaksanakan di luar kota ya. Artinya tidak di dalam kota pamannya tadi ya, di luar kota. Kenapa? Nanti kalau di luar kota ini harta warisannya itu dia akan bisa mengambil semuanya. Kemudian keponakannya ini akan mendapatkan diat dari penduduk kota ini. Kemudian akhirnya dibunuh ini dengan cara yang orang lain tidak tahu, tidak ada yang tahu. Dan kemudian ditaruh di satu tempat ya, yang tempat itu memang tidak mencurigakan. Kemudian akhirnya dibunuh pada malam hari, kemudian pada siang hari dia datang ya. Dia setelah membunuh pulang ya, cepat-cepat pulang, kemudian keluar lagi untuk melihat mayat pamannya ini dan kemudian mengatakan kepada orang-orang itu. Ya. Siapa yang bunuh ini? Siapa yang bunuh ini? Kurang ajar ini. Ini paman saya. Ini keluarga saya. Ya. Wahai penduduk kota ini, kalian bertanggung jawab untuk mengurus mayat ini. Siapa yang bunuh ini? Ya. Siapa? Kami tidak tahu. Ini paman saya ini. Siapa yang bunuh di antara kalian? Nah, padahal yang membunuh pamannya itu dia sendiri. Jadi ya dia akan mendapatkan banyak harta ini ya. Sudah dapat harta pamannya, dia dapat diat dari kampung penduduk kota ini karena menjadi menjadi keluarganya. Tapi pada saat dia mengatakan siapa yang membunuh paman saya ini, orang-orang kota ini mengatakan, penduduk yang ada di sekitar sini mengatakan, kami tidak ada yang mengenal ini dan kami tidak ada yang membunuh. Bohong kalian semuanya, bohong. Ya. Tidak mungkin. Ini sudah terbunuh ini. Mayat ini siapa yang bertanggung jawab? Ya. Kemudian ada orang alim di antara Bani Israel itu yang mengatakan, kenapa bingung ya? Ada kayak qadhi ya, semacam hakim. Kenapa bingung? Di tengah-tengah kita ini ada Nabi Allah yang akan bisa memutuskan perkara ini. Ya. Ketika ada yang mengatakan seperti itu, derdek ini orang ini ya. Wah, Nabi Allah ini ya. Dia tahu bahwa itu Nabi Allah dan akan benar keputusannya. Ya sudah kalau begitu. Ya. Akhirnya perkara ini dibawa kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini nanti diantara mukjizatnya. Kemarin-kemarin kan kita sudah mempelajari Bani Israel itu dinampakkan oleh Allah mukjizat-mukjizat yang begitu banyak. Nah, ini mukjizat diantara mukjizat yang dinampakkan oleh Allah. Akhirnya apa? Wa idz qala Musa liqaumihi ya, ketika datang kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya
Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi. Marah-marah ini, Pak. Loh, kok bisa? Urusan begini kok malah disuruh nyembelih sapi? Ya. Ini apa ini? Apa-apaan ini? Qalu atattakhiduna huzwa. Musa, apa kamu itu mengejek kami? Ya. Ojo ngenyek ya. Gitu. Jangan mengejek-ngejek, ngomong urusan begini kok malah dikongkon nyembelih sapi. Nyambung apa enggak, Pak? Enggak nyambung. Ya. Marah-marah Pak itu, Pak. Padahal kalau dia memang sami'na wa ata'na kepada Nabi Allah, ya, enggak akan marah-marah, ya. Oh, ini marah-marah, Pak. Ya. Kemudian qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah, ya. Demi Allah, saya tidak ingin menjadi orang-orang jahil. Ini perintah Allah, ya. Sudah tahu perintah Allah melalui malaikat Jibril, ya, disampaikan kepada Nabi Musa, suruh mereka nyembelih sapi. Tapi marah-marah mereka. Ya, ngeyel. Seakan-akan ini Nabi Musa ini gimana ini, ya? Kok malah kita ini kayak diejek gitu. Wong urusan begini kok malah disuruh nyembelih sapi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya, ya. Sebetulnya mereka itu mau ngeles, ya. Nggak mau mereka itu menuruti perintah Nabi Musa, ngeles sebetulnya, ya. Tapi akhirnya apa? Karena mereka sudah terlanjur membawa masalah ini kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian mereka pun, ya, mau nggak mau taat. Kalau mereka nggak taat, jelas dia melanggar perintah Allah. Akhirnya apa? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana. Ya wis, enggak apa-apa. Sekarang coba tanyakan kepada Allah. Sapi yang gimana? Ya. Sapi yang bagaimana yang harus kami sembelih? Ya. Padahal kata Ibnu Abbas di dalam menjelaskan ayat ini, kalau seandainya saja dia itu langsung nyembelih sapi, enggak ada, Pak. Apa kriteria itu, tidak ada yang akan memberatkan. Tapi karena ini takut terus, ya. Sapi sing ya opo, ya, yang bagaimana bentuknya. Kemudian qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik, ya. Baik, kalau kamu mau tanya, sapinya yang harus kamu sembelih itu sapi betina, ya, yang dia itu tidak muda dan juga tidak tua. Awanun baina dzalik, yaitu pertengahan. Tidak muda itu artinya apa? Dia sudah pernah melahirkan sekali, ya. Wah, ini kita baru meeting. La faridun wala bikrun, ya. Jadi ya ndak tua-tua sekali, terus ndak muda-muda sekali, ya, pertengahan. Faf'alu ma tu'marun. Ya, sudah paham? Fahim tuh? Fahimna. Faf'alu ma tu'marun. Oke, kalau begitu laksanakan. Siap, laksanakan. Mau laksanakan, masih tanya lagi, Pak. Tanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ya. Apa pertanyaannya selanjutnya? Musa, coba tanyakan sama Allah. Ma launuha, apa warnanya? La haula wala quwata illa billah, ya. Wong tinggal nyembelih saja. Ini masih tanya, ma launuha, tanyakan sama Allah. Yang disembelih itu sapi betina yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, pertengahan. Terus warnanya apa?
Tanyakan sama Allah. Ya langsung dikasih. Akhirnya apa? Tambah berat Pak. Tambah berat ini. Nyarinya nanti dalam tafsir ya. Nanti saya jelaskan. Berat ini. Ma launuha? Apa warnanya? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Waduh, tambah bingung. Oke, saya tanyakan sama Allah. Malaikat Jibril akhirnya memberikan wahyu yang harus disembelih sapi betina yang tidak terlalu tua, yang tidak terlalu muda, pertengahan. Warnanya kuning mulus, nggak ada belangnya sama sekali. Wah, tambah repot ini. Warnanya kuning mulus, tidak boleh ada belangnya. Faqi'ul launuha tasurrun nadhirin, yang kalau orang itu melihat sapi itu, orang itu melihatnya dengan senang ya. Jadi menyenangkan sapi itu. Insya Allah ya. Tambah berat ya. Sudah tanya warnanya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Masya Allah ya. Sudah dikasih tahu kriterianya seperti itu, masih tanya lagi. Mereka berkata, wahai Musa, tanyakan kepada Allah lagi, kriterianya seperti apa? Ya, tua gak tua, enom gak enom, pertengahan, kuning mulus, ndak ada belangnya. Terus sapi sing ya apa? Masya Allah. Wah, gari nyembelih aja kok masih terus ditanyakan. Ya. Padahal sebetulnya dia itu mendapat perintah amr yang sangat mudah untuk dilaksanakan, tapi berat. Karena apa? Karena dia terus menanyakan. Tanyakan kepada Allah supaya menjelaskan mahia, ya, sapi yang bagaimana. Innal baqarata syabaha alaina. Ya. Jadi mereka ingin penjelasan tentang sapi itu, sapi yang bagaimana. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Nah, sesungguhnya ya, kami insyaallah. Nah, ini kata-kata insyaallah ini Pak, yang menghindarkan mereka dari azab langsung dari Allah. Karena mereka mengatakan insya Allah. Kalau mereka seandainya ya, di dalam tafsirnya ini disebutkan, kalau seandainya mereka tidak mengatakan insya Allah, mereka langsung diazab oleh Allah. Ya, karena mereka mengatakan insya Allah wahai Musa, kalau kami tahu kriterianya nanti sapi yang seperti apa, nanti kami akan jelas ya mendapatkan petunjuk. Ya. Insya Allah kami akan laksanakan. Akhirnya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la taskil hartha. Oke, akhirnya dapat penjelasan lagi Pak. Sapi yang kalian sembelih itu adalah sapi yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, pertengahan, warnanya kuning, mulus, tidak ada belangnya. Dan sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah. Yang kemudian sapi yang tidak pernah membawa air. Wah, ya. Pak di Israel karena tanya berat ini. Waduh ya, akhirnya waduh ini apa ini ya? Musallamatul la syiyata fiha, ya, kemudian mereka mencari-cari itu di dalam tafsir disebutkan selama ya 40 hari mencari sapi ini tidak ketemu-ketemu. Dicari kemana-mana tidak ada. Ya, yang seperti disampaikan syaratnya
Sapi yang disembelih seperti itu tidak ada. Dicari di pasar sapi tidak ada. Dicari di mana-mana nggak ada. Sampailah dia ketemu sapi itu di salah seorang laki-laki yang dia ini disebutkan, ada yang menyebutkan di dalam tafsir itu dia adalah seorang yang amanah, yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi ada diceritakan orang yang memiliki sapi ini, dia itu waktu itu ada orang Bani Israel yang menjual emas-emasan. Kemudian bapaknya ini, orang tuanya ini sangat kaya raya. Dia bisa membeli emas-emasan itu, tapi dia tidak ingin ganggu bapaknya yang sedang tidur. Cepat ini beli sekarang juga. Enggak, saya enggak mau beli. Saya mau beli kalau bapak saya sudah bangun. Nah, sampai dipaksa akhirnya enggak beli karena apa? Menjaga orang tuanya, jangan sampai terganggu dari tidurnya. Nah, kemudian dijelaskan bahwa dengan amanahnya dia menjaga orang tua, laki-laki ini diberi apa? Diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor sapi yang sesuai dengan kriteria yang disebutkan ini. Ketemulah orang-orang Bani Israel yang tanya kepada Nabi Musa tadi itu setelah mencari beberapa hari ketemu. Tapi tidak dikasihkan, Pak. Tidak dikasihkan. Kenapa? Karena dia sangat menghargai ya, menyayangi ya binatangnya ini. Kemudian orang-orang Bani Israel itu memaksa karena sesuai dengan kriteria itu. Tidak bisa, tidak akan saya berikan. Kami akan beli berapapun kamu minta. Tidak saya jual. Sudah begini saja. Kamu sapimu itu berikan kepada kami. Akan kami ganti seberat emas. Ya, jadi sapi itu ditimbang beratnya berapa misalnya, kami akan berikan emas seberat sapimu itu. Tidak mau, tidak dikasihkan. Sampai akhirnya ditawarkan 10 kali lipat. Ya. Jadi misalnya 100 kilo gitu ya, dapat emas 100 kilo. 10 kali lipat, Pak. Ya, ditawari 10 kali lipat. Tidak mau juga. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa datang, kasihkan kepada dia. Akhirnya dikasihkan dengan yaitu tadi 10 kali lipat. Dapat emas berat seberat sapi tadi. Kemudian akhirnya sapi itu disembelih, ya, disembelih oleh Bani Israel, dan kemudian diperintahkan kepadanya wa idza qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu muhrijum ma kuntum taqtumun faqulna dribuhu bi ba'dihha. Nah, diperintahkan kepada Nabi Musa, ya, Nabi Musa memerintahkan kepada orang-orang yang nyembelih sapi tadi, pukulkan salah satu bagian dari sapi itu ke mayit tadi, ya, ke mayit tadi, yaitu ke paman-pamannya tadi. Wallahu mukhrijum kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Di dalam tafsirnya disebutkan bahwa ketika ya ada banyak perselisihan pendapat bagian sapi mana yang dipukulkan. Ada yang bagian pahanya, ada yang bagian punggungnya, ya, ada yang beberapa bagian. Jadi yang kita ambil adalah bagian pahanya, paha sapi. Ya, setelah dipotong, kemudian dipukulkan ke mayit tersebut, ke orang yang dibunuh tadi. Dipukulkan, hiduplah dia. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, mayit ini yang sudah terbunuh tadi hidup kembali. Kemudian ditanya ya,
Orang-orang Bani Israel ya, penduduk di luar kota tadi, kemudian orang-orang yang mengerumuni dari keluarga pamannya ini, keponakan-keponakannya juga datang di situ. Ya, ketika mayat ini hidup, ditanya, siapa yang membunuh kamu? Apa jawaban mayat ini? Itu yang membunuh saya, keponakan saya sendiri. Yang membunuh saya keponakan saya sendiri, dan dia ingin mendapatkan harta warisan dari saya. Wah, langsung orang-orang yang di luar kota tadi itu, kemudian orang-orang yang dari dalam kota dan keluarga-keluarganya akhirnya menangkap keponakannya ini tadi, yang membunuh tadi. Ditangkap, kemudian akhirnya dibunuh. Nah, jadi ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa orang-orang yang melakukan pembunuhan, maka kalau di dalam Islam itu ada namanya hukum kisos. Ada namanya hukum kisos. Jadi kalau ada pembunuhan, maka itu nanti akan dibalas dengan dibunuh, tetapi dengan beberapa saksi. Ya. Nah, ini pengadilan yang ada di dalam Islam. Begitu juga di dalam nanti pada saat manusia itu berada di akhirat kelak, ya, mereka akan dihisab. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang terakhir, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian hati mereka setelah mendapatkan kenyataan, bukti yang nyata, mukjizat yang begitu luar biasa, summa qasat qulubukum, hatinya semakin keras. Padahal sudah melihat mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, apa yang sudah kita pelajari kemarin? Mereka dibebaskan dari kejaran Fir'aun, bisa menyeberangi lautan. Kemudian ketika ditinggal Nabi Musa ke Gunung Tursina untuk menerima wahyu, kemudian dakwah itu diserahkan oleh saudaranya Nabi Musa bernama siapa? Harun. Datang Nabi Musa ke kaumnya, ternyata mereka sudah menyembah anak sapi. Nah, kemudian Nabi Musa marah kepada Nabi Harun ini, ya, dipegang kepalanya sama jenggotnya ini. Ya. Kok bisa begini? Ya. Kenapa mereka bisa seperti ini? Ya. Kemudian akhirnya mereka diampuni oleh Allah dengan syarat apa? Mereka dengan tebusan apa? Saling membunuh di antara satu dan yang lainnya. Ya. Kemudian ketika dia ingin melihat Allah untuk beriman kepada Nabi Musa, dilihatkan cahaya, suara yang keras, dan dia tidak sanggup. Ya. Kemudian meninggal dalam waktu berapa? 3 hari, hidup lagi, dihidupkan oleh Allah, ya. Masih saja dia ingin bukti lagi supaya Allah mendatangkan makanan dari langit, ya, berupa mana salwa. Sudah seperti itu, dia ingin minuman, ya, minuman. Kemudian tidak puas dengan makanan, ya. Ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Ya Musa, kami tidak sanggup kalau makanannya cuma gini-gini tok. Padahal makanan ini dari langit, makanan yang sangat istimewa, tapi tidak mau dia. Akhirnya apa? Ingin makanan-makanan seperti biasa, tumbuh-tumbuhan, mentimun, bawang putih, bawang merah, kacang-kacangan. Ya. Sampai akhirnya, ya, mereka pun melanggar aturan Allah dengan apa? Mengambil ikan di hari Sabtu. Kemudian ini pun begitu juga, dengan tidak merasa bersalah, menanyakan,
perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu ditanyakan. Sapi yang seperti apa, warnanya apa, bentuknya seperti apa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau hari ini perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita kemudian menanyakan seperti orang-orang liberal, orang-orang sekuler, ya, apalagi orang-orang komunis menanyakan perintah Allah, sholat itu fungsinya untuk apa? Sholat itu gunanya untuk apa? Ini biasanya mahasiswa Pak, ya, mahasiswa itu kalau di kuliah itu mesti ada namanya filsafat, ya. Nah, di dalam ilmu filsafat itu mesti logika yang dipakai. Sholat itu untuk apa? Kemudian haji itu fungsinya apa? Ini dikritisi semuanya. Puasa, kemudian sampai Hajar Aswad itu yang ada di Mekah itu dikritisi. Ini batu apa ini? Kalau orang komunis dia akan mengkritisi sesuatu yang gaib yang diyakini oleh umat Islam. Dia tidak percaya adanya surga dan neraka. Apalagi Tuhan, ya Allah itu apa, siapa, di mana? Ini hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ada orang-orang yang mengkritisi syariat Allah Subhanahu wa taala seperti itu, maka Allah memberikan contohnya. Di dalam Al-Qur'an sudah ada orang-orang yang seperti itu sejak dulu. Yaitu siapa? Bani Israel. Hatinya Bani Israel ini, orang-orang yang tidak menerima dengan baik syariat Allah, itu akan menjadi keras. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijaratin aw ashaddu qaswa. Bahkan hatinya itu kerasnya luar biasa, melebihi kerasnya hajar, melebihi kerasnya batu. Masya Allah Pak, kalau hati seseorang itu sudah keras, sudah mati, itu ya kita akan melihat orang ini sudah seperti kayak tidak punya ini ya, tidak punya akhlak, tidak punya adab. Dia tidak menerima nasihat dari seseorang pun. Ya. Bahkan kehidupannya itu ya dia lebih enjoy dengan kehidupannya sendiri, tidak memiliki sosial. Kemudian bagaimana dia tidak memahami bermasyarakat dengan baik, pergaulan yang baik, akhlak-akhlak yang baik ini mereka tidak punya. Jadi punya keinginan sendiri. Maka di dalam tafsir disebutkan bahwa sesungguhnya orang yang memiliki hati yang keras, orang yang memiliki hati yang keras ini, dia itu sebagaimana yang digambarkan oleh Allah oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Di dalam jasad, di dalam tubuh seorang ini ada segumpal darah, ya, segumpal darah ya, mudghah. Wa idza saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal darah itu dia baik, maka akan baik seluruhnya. Wa idza fasadat jasadu kullu. Apabila segumpal darah itu fasad, ya, rusak, maka rusaklah seluruhnya. Ala wahyal qalb. Ya, maka segumpal darah atau segumpal daging itu dinamakan apa? Qalbun. Ma makna qalbun? Apa artinya qalbun? Hati. Jadi segumpal daging ini kalau baik, baiklah seluruh
seluruhnya. Tapi kalau rusak, rusaklah seluruhnya. Maka hati ini Pak menentukan. Kalau keras hati ini atau hati ini mati, tidak sensitif dengan agama Allah, dengan perintah Allah, maka seluruhnya akan rusak. Tangan ini akan mudah mencuri, mata ini akan senantiasa melihat maksiat, kaki ini akan kita langkahkan kepada tempat-tempat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan ini ya kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau hati itu sudah keras, nasihat tidak bisa masuk. Sementara Allah mengatakan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sedangkan batu saja itu ada yang masih mengeluarkan air. Pernah lihat Pak batu yang mengeluarkan air? Ya, mengeluarkan sumber air, batu ya, mengeluarkan sumber air. Ini batu. Ya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Jadi 3 jenis batu ini digambarkan oleh para ulama, ditafsirkan bahwa yang pertama adalah termasuk batu yang dia itu mengalir di sungai-sungai itu adalah digambarkan seorang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa sehingga dia terus menangis ketika takut kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah batu yang memancarkan air, yakhruju minhul ma, ya. Dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tapi biasa saja ya. Ada yang wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada yang dia itu langsung turun dari atas ke bawah. Nah, ini adalah orang-orang yang dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tapi jarang menangis, ya, jarang menangis. Jadi batu saja digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia bisa mengeluarkan air. Tetapi hati manusia kalau sudah keras itu melebihi batu. Tidak bisa menerima kebenaran sedikit pun. Maka orang yang memiliki hati keras ini digambarkan oleh Allah yaitu orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim. Ini sangat berbahaya sekali Pak. Kenapa? Kalau dia itu sudah tertutup hatinya, maka matanya tidak akan bisa melihat kebenaran, telinganya tidak akan mau mendengarkan kebenaran. Apalagi datang ke pengajian-pengajian seperti ini Pak. Telinganya, kemudian matanya, mulutnya pun akan membisu. Dia tidak akan bisa mengatakan dengan kata-kata yang benar. Tidak bisa menyampaikan kalimat kebenaran. Terdiam, membisu, tidak bisa berkata-kata benar. Maka kalau sudah hati ini tertutup, hati ini sudah mengeras, nah ini sangat berbahaya. Oleh karena itu pandangan mata itu tidak terlepas dari pandangan hati. Ya. Jadi kalau hatinya bersih, maka pandangan matanya pun bersih. Ya. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam hadis qudsi dikatakan ana inda dzanni abdi. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan prasangka hambaku. Ya. Kalau kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan rezeki kepada kita, Allah akan menjaga kita, Allah akan menolong kita. Pasti Allah akan menolong kita. Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Karena apa? Ana inda dzanni abdi.
aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ya. Maka Allah akan bisa, ya, matanya akan bisa menjadi telinganya. Ya. Artinya apa? Atas penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita ini, kalau kita prasangka baik kepada Allah, husnudzon kepada Allah, Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita itu suudzon, berprasangka buruk, ya, suka mengeluh, suka menggerutu, kita lemah, ya. Aduh, ya, gara-gara ngaji nang dzikrullah oleh pemasukan sepi, ya. Toko sepi, ya. Bayaran kurang, ya. Menyalahkan pengajian, ya. Gara-gara sampean mas, ya, oleh duit 1 juta gagal, ya. Menjadikan sebab, ya, tidak mendapatkan sesuatu, ya, karena pengajian, karena melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat. Nah, ini kan sudah suudzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal apa? Ketika kita melaksanakan sholat, membaca Quran, qiyamul lail, kemudian berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dijamin oleh Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Kalau hati tenang itu, Pak, biasanya itu kan kita itu kalau punya uang cukup, tenang, ya. Gaji cukup, tenang, ya. Ada pekerjaan, tenang. Istri tidak ngomel, tidak marah-marah. Kalau pulang dibuatkan kopi, dibuatkan teh, dimasakkan, ya, disediakan kebab, disediakan sego pecel, sego rawon, sego soto, kabeh lengkap, tenang hati. Hati tenang, ya. Kan tenang begitu, ya. Tapi kalau kita suudzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini, ya, merasa segala sesuatunya ini kok gagal terus, ya. Gagal, apalagi kalau menjadikan penyebab kegagalan itu adalah amal soleh, ya, yang kita lakukan. Nah, ini juga akan berpengaruh, Pak, dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita yakin, ana inda dzanni abdi. Allah mengatakan bahwa aku, ya, atas prasangka hambaku. Artinya apa? Kita harus yakin kepada Allah. Kalau kita mau sukses, ya kita yakin kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan kesuksesan. Berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah untuk minta semua kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mati saja, ya, orang yang mati saja dihidupkan kembali. Mukjizat-mukjizat yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu dan hari ini, itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mati saja bisa dihidupkan oleh Allah. Tetapi karena Bani Israel ini hatinya keras, dia tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kekuasaan. Sehingga banyak mereka dari kalangan Bani Israel itu yang kufur, yang kufur nikmat. Nah, kalau kita misalnya hari ini melihat ada orang yang bisa menghidupkan orang mati, oh, luar biasa ini. Ini pasti sakti. Wong iki sakti pasti. Padahal apa? Kalau ada hari ini yang orang yang bisa menghidupkan orang mati, siapa dia, Pak? Siapa dia? Dajjal, ya. Padi yang kering, tumbuh-tumbuhan yang kering. Kemudian ada orang yang bim salah bim, abra kedabra. Padinya langsung menguning hijau, terus kemudian berbuah, tanaman-tanaman yang tadinya kering berbuah semuanya.
Kalau ada orang yang seperti itu hari ini, siapa dia, Pak? Dajjal, ya. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, ya. Kalau orang Yahudi menunggu-nunggu Dajjal, kalau kita kaum muslimin, siapa yang kita tunggu, Pak? Imam Mahdi. Karena ya, dengan hadirnya Imam Mahdi, maka Nabi Isa alaihissalam turun. Siapa yang membunuh Dajjal? Nabi Isa alaihissalam, ya. Nah, ini sudah ada semuanya di dalam kitab-kitab, ya, dijelaskan bagaimana kita hari ini di akhir zaman itu harus memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah lalai dengan apa yang dikerjakan oleh hambanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan cerita yang diceritakan oleh Allah, kisah-kisah Bani Israel ini menambah keimanan kita. Dan kita berhati-hati, ya, supaya tidak seperti orang-orang Bani Israel yang tidak menerima syariat Islam ini dengan benar, ya. Ada syariat Islam dikritisi, dikoreksi, ya. Al-Quran ini, Pak, tidak sesuai dengan kehidupan zaman modern, ya. Tidak sesuai. Oleh karena itu, di dalam hidup kita ini, kita tidak harus memakai Al-Quran, ya. Kata-kata seperti ini leres napa mboten? Dan hari ini yang diisukan ya seperti ini. Kemudian Islam digambarkan teroris, radikal, ekstrim. Kemudian mereka memilih agama selain Islam. KTP-nya Islam, tetapi apa yang dilakukan itu jauh dari nilai-nilai keislaman. Maka orang-orang yang seperti ini seperti Bani Israel. Bahkan lebih ngeri, Pak, ya. Oh, Islam, kalau Bani Israel kan jelas ini, ya. Dia dikatakan di dalam tafsir berikutnya yang nanti insya Allah akan kita kaji, mereka itu seperti ahlul kitab, ya. Menjadikan Al-Quran ini di belakang punggung, ya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini ditinggalkan, ya. Dan mereka melaksanakan atau menggunakan acuan-acuan petunjuk dalam hidupnya selain daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita harus berpegang teguh kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda beliau yang sudah sangat-sangat kita pahami bahwa taraktu fikum amraini, aku telah tinggalkan dua perkara, intamasaktum bihima lan tadhillu abadan. Kalau kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Kitabullahi wa sunnatu rasulih, berpegang kepada kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa dipenuhi dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dan kitabullah Al-Quran, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.